Dari informasi soal dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membantah dirinya berada di TKP ketika KPK menggeledah rumah bos Maktur. Ia juga menjelaskan alasan keikutsertaannya ke Arab Saudi bersama dengan pemerintah saat menjabat sebagai Menpora. Dito Aryo Tejo diperiksa KPK kemarin dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji untuk tersangka mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. KPK masih mendalami asal-usul pemberian kuota haji tambahan. Sebelumnya Dito diketahui ikut berangkat ke Arab Saudi bersama dengan rombongan pemerintah Indonesia. Dito bilang keikutsertaannya ke Saudi kala itu adalah untuk membahas MOU bidang olahraga. Tapi mengenai penggeledahan KPK di rumah mertuanya, Dito mengaku tidak berada di sana. Memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Kebetulan waktu itu olahraga menjadi sektor yang kerajaan Arab Saudi ingin kerjasama. Jadi waktu itu ada tantangan MOU juga. Ini MOU-nya tadi saya bawa. Untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga, kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Dalam lawatan itu berarti tidak ada istilah tukar-menukar antara Kemenpora dengan maupun penambahan kuota. Enggak lah, apa hubungannya? Kita waktu itu mintanya tukerannya sama Cristiano Ronaldo untuk bisa ngelatih atau main di Indonesia. Tadi biasanya jujur aja ditanya sempat ada komunikasi dengan Pak Fuad atau enggak terkait dengan kuota tambahan ini. Saya tidak ada. Saya hanya waktu itu kan memang sudah diberita waktu saya di Arab. Waktu itu Bapak nanya ya saya bilang dan teknisnya kan nanti lewat Menteri Agama waktu itu. Tadi dijelaskan juga. Ya. Sebelumnya KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada 9 Januari lalu. Tercatat Yakut sudah beberapa kali diperiksa dalam perkara ini. Dan terakhir Yakut diperiksa pada tanggal 16 Desember 2025. Ketika itu Yakut menegaskan ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Diketahui KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama kala itu Yakut Kholil Qomas. Dalam perkara ini KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Lalu sejauh mana pemeriksaan mantan Menpora Dito Aryo Tejo bisa mengungkap dugaan korupsi 20.000 kuota haji tambahan dan apa dampaknya jika KPK juga tak kunjung menahan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari lalu. Kita bahas sore ini bersama pakar TPPU Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore. Yang menarik Ibu dari pemeriksaan kemarin mantan Menteri Menpora Dito Aryo Tejo ini diperiksa dalam keikutsertaannya dengan rombongan Presiden Jokowi ke Arab Saudi ketimbang penggeledahan KPK di rumah mertuanya yang merupakan bos Maktur. Sebenarnya apa sih kali ini yang sedang dicari oleh KPK dari pemeriksaan Dito? Ya itu kan periksa yang mengetahui lah ya. Ya pasti karena yang bersangkutan sudah mengaku juga kan kalau ikut ke Arab Saudi ya. Dan pada waktu membicarakan itu ada apa tidak ya tentu sudah ada buktinya lah ya. Yang penting itu ikut ke sana nanti tahu apa tidak gitu kan. Nah berkaitan dengan bahwa yang bersangkutan juga ternyata mertuanya juga rumahnya digeledah gitu kan. Ya itu juga mungkin kalau namanya udah penggeledahan ini saya nggak tahu ya belakangan ini KPK sudah menggeledah gitu ya tapi tidak ada tersangkanya gitu ya lama gitu ya ini juga saya nggak ngerti ya mulai dari CSR itu juga gitu kan digeledah BI-nya tapi nggak ada apa-apanya gitu ya ini apa ya maksudnya padahal ini kan jelas bahwa ada kuota 2.000 kemudian dibagi 10.000 dan kemudian yang penting itu kan gini, dari kuota yang harusnya tidak 50% itu, yang 50% kemudian menjadi kuota khusus itu kan harganya jadi mahal. Itu sebetulnya siapa yang diuntungkan gitu.
Nah, keuntungan ini inilah sebetulnya TPPU-nya. Menurut saya sih gitu ya. Jadi kalaupun korupsinya lama sekali, TPPU-nya tuh lebih gampang ini Oke. sebetulnya karena Apa ya kalau karena gitu Bu Yenti, dengan pemeriksaan Dito kemarin, ini berarti apakah memang KPK lagi mendalami soal TPPU-nya kah? ya saya sangat berharap ya KPK mau mencari TPPU-nya. Karena gini, TPPU itu memang kalau setelah terjadi kejahatan kemudian uangnya mengalir bahwa itu ada TPPU. Tapi jangan salah bahwa dulu munculnya tindak pidana pencucian uang itu juga suatu strategi ketika kejahatan asal itu sulit belum terungkap itu bisa masuknya justru dari TPPU-nya pihak tertentu gitu. Ini bisa menjadi strategi KPK untuk segera menguatkan siapa yang seharusnya jadi tersangka kasus korupsi ini gitu. Jadi kali ini kalau siapa yang menikmati ini kan ada satu melawan hukum ya. Aturannya kan tidak begitu. Aturannya adalah 8% dengan 92%. Ternyata dibagi jadi 50-50 dan Besar ya Bu 50 Yenti yang itu. menjadi ya, yang 50 menjadi khusus itu kan menjadi mahal dan itu kemudian ada keuntungan. Keuntungan itu mengalir ya kan. Nah, mengalir ini karena ini adalah melawan hukum dan gitu mengalir itu adalah TPPU mestinya juga di apa ya diberdayakan supaya menguatkan bahwa ini kasus gimana lama sekali gitu sehingga ditahan juga tidak ada gitu ya. Dan KUHAP ini sekarang sebetulnya gini, KUHAP itu tidak mempersulit ditahan walaupun syarat KUHAP itu menjadi 7 ya, bukan hanya 3 dulunya, tapi itu tidak harus semuanya, salah satu juga boleh gitu ya. Jadi rasanya kok ada pemahaman bahwa sekarang menahan itu sulit karena seolah-olah syarat menahan yang 7 itu semua terpenuhi. Tidak, salah satu udah cukup gitu. Berarti artinya dengan kalau kita mengacu kepada Yakut Kolil yang sampai sekarang belum ditahan sejak kemarin tanggal 9 Januari sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bu Yenti, apakah ini jangan-jangan bisa berpengaruh pada keamanan barang bukti yang bisa saja jangan-jangan dihilangkan karena belum ditahan tersangkanya? Iyalah, ya kan? Dulu juga pernah dipersulit ya, walaupun kemudian diklarifikasi melalui media-media bahwa yang bersangkutan waktu diundang di pansus apa panja itu kan nggak bisa gitu kan, tapi ternyata kan katanya ditugaskan oleh presiden kemana-kemana gitu, artinya mempersulit, waktu itu aja sulit gitu kan. Nah sekarang kalau memang KPK sudah menentukan tersangka dan kemudian mau cepat ya harusnya ditahan saja gitu, ditahan biar semakin cepat ya, semakin cepat terungkap. Nggak mungkin kan hanya 2 saja, ini kan tersangkanya hanya 2 ya, baru 2 kan, Oke. staf sus dan menteri. Ya, Sementara dan Yakutnya. yang menjalankan itu bukan itu gitu kan, yang menjalankan itu kan bukan dari menteri dan staf sus saja, tetapi ini adalah ada yang kemudian pergerakan-pergerakan yang menjual lah ya, menawarkan yang dari 8% jadi 42% itu yang di luar dan mengurangi dari yang 92% menjadi 42% itu yang dijual menjadi haji khusus ya kan. Oke, Bu Yenti. Itu kan harus dikejar ya. Ya, Bu Yenti, kalau misalnya kemarin dalam keterangannya Dito mengatakan bahwa ia menemani Pak Jokowi di Arab Saudi saat penambahan kuota haji begitu, diperiksanya seputar itu. Nah pertanyaannya kenapa kemudian ia diperiksa padahal ia kala itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga? Iya, ya tadi kan sudah dijelaskan Menteri Olahraga pergi ke sana mau ngapain gitu kan. Ya sekarang gini deh, ya waktu itu kita nggak tahu, ya dia Menteri Olahraga gitu kan, Menteri Olahraga tapi ikut ke sana. Tapi belakangan kita tahu ternyata mertuanya ada keterlibatannya dalam ini ya, kalau menurut media kan. Nah, ya berarti kan ada lengket ya. Semua kasus korupsi di Indonesia itu pada umumnya itu karena ada konflik of interest, gitu ya. Selalu ada kaitannya, kalau nggak konflik of interest adalah nepotisme. Nah ini kan seperti arahnya ke sana kan jadinya. Jadi kan seperti itu, bukan sekedar yang bersangkutan berangkat ke sana, tapi yang bersangkutan ikut ke sana itu ternyata juga mertuanya juga rumahnya digeledah. Oke, kan gitu. Artinya jangan-jangan ada kaitannya kala itu ya, makanya Dito pergi ikut ke Arab gitu. Nah kalau gitu, iya. Bu Yanti, pertanyaan selanjutnya. Olahraga ke sana gitu kan. Oke, Bu Yanti, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, siapa lagi yang harus diperiksa KPK dalam penyalahgunaan dugaan kuota haji tambahan ini? Ya semuanya ya. Ini kan waktu itu dikatakan bahwa ini mendadak sekali sehingga bagaimana caranya mekanisme untuk segera bahwa
20.000 itu terserap ya, jadi dari 221 menjadi 241.000 kan gitu ya. Ini kan tidak mudah katanya, tapi tidak mudah itu kan ada mekanismenya. Jadi semua orang yang terlibat dalam pembagian 20.000 itu harusnya diperiksa semua gitu ya. Jadi bukan hanya 2 orang begini saja ya, nggak adil juga gitu menurut saya. Masa menterinya saja, menteri pasti di atas ya, tapi pelaksananya itu bagaimana gitu. Dan yang penting adalah ketika mengurangi jatahnya masyarakat yang kuota umum itu tadi yang tidak khusus, itu kemudian menjadi khusus dan itu ada keuntungan di sana dan ada kerugian di masyarakat yang harusnya mendapatkan haknya, ini kan yang harus dikejar ya, kalau supaya kita itu secara moral tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang mengurangi jatah masyarakat banyak karena untuk mendapatkan kepentingan orang-orang tertentu, mendapatkan keuntungan tertentu ini gitu. Bukan yang berangkat haji khusus, bukan, tetapi yang mendapatkan keuntungan dari pemberangkatan haji khusus itu banyak. Nanti di sananya bagaimana? Berarti ya kan? Menambah berapa itu? Itu kan banyak sekali itu menambah 20.000 ya Bu ya, 50 jadinya ya. 10.000, jadi 10.000 kan? 10.000 dikurangi 2.000 gitu ya, jadi ada 8.000 menambah. Kan nggak mudah gitu kan, itu yang harus dikejar, siapa yang menerima keuntungan dari itu dan siapa yang mengurus. Berarti siapa yang menerima, alirannya kemana, dan siapa saja yang kemudian diduga terlibat, itulah yang harus didalami KPK ya. Terima kasih Bu Yenti Garnasih, pakar TPPU.